in association with Jakarta dicanangkan sebagai pusat bisnis dan ekonomi global. Jakarta punya tugas besar dalam memajukan perekonomian kota, yaitu dengan perencanaan dan pengelolaan agar ke depan rencana Jakarta sebagai kota perekonomian global terwujud. Salah satu upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan perekonomian kota yaitu dengan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Pasalnya, UMKM adalah pilar ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan dan pemulihan ekonomi. UMKM memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan peluang kerja, hingga menciptakan pasar yang seimbang. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia mencatat, pada 2020, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta unit dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8,5 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia ini meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja serta menghimpun 60,4% dari total investasi. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta juga mencatat terdapat lebih dari 1,1 juta UMKM di Jakarta. Jumlah ini setara dengan 98,78% dari total jumlah usaha di Jakarta. Menurut data Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah PPKUK MDKI Jakarta hingga November 2022, jumlah pelaku UMKM di ibu kota tercatat ada lebih dari 330.000 unit usaha. UMKM di Jakarta memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian nasional, khususnya di ibu kota. Untuk di DKI Jakarta, sebanyak 98,78% dari total jumlah pelaku usaha terdiri dari pelaku UMKM. Hal ini menjadikan DKI Jakarta sebagai kota dengan tingkat perekonomiannya yang didominasi oleh pelaku UMKM. Perekonomian di DKI Jakarta pada triwulan 2 2022 menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 5,59%, dan dari sisi produksi terdapat 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 15,66%, dan ada beberapa jasa lainnya sebanyak 15,12% dan perdagangan sebanyak 8,25%. Secara pertumbuhan year on year, aspek perdagangan menjadi sumber pertumbuhan PDRB tertinggi, yaitu sebesar 1,27% pada triwulan kedua. Besarnya persentase tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM menjadi salah satu aspek yang memiliki kontribusi besar dan berdampak bagi pertumbuhan PDRB perekonomian di DKI Jakarta. Sebab peningkatan UMKM turut mendorong daya saing daerah sekaligus berperan sebagai penyedia sumber bahan pangan lokal sehingga mengurangi tingkat ketergantungan akan impor. Lebih lanjut, kondisi demikian tentunya akan sangat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja yang berkaitan dengan peningkatan pembukaan lapangan kerja serta meminimalisir jumlah angka pengangguran di DKI Jakarta. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada 2020 turut berimbas pada perekonomian Jakarta. UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak. Ditambah sejak adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sebagai langkah menekan penyebaran COVID-19. Mobilitas yang terbatas, banyak pelaku UMKM berada dalam posisi terhimpit. Tantangan pandemi COVID-19 mendorong perubahan pada pola konsumsi masyarakat sebagai momentum untuk mengakselerasi transformasi digital demi menciptakan fundamental perekonomian yang kuat untuk Jakarta yang lebih maju.
Jadi program Jakpreneur ini diperuntukkan dengan sasaran yaitu wirausaha pemula dan juga wirausaha naik kelas. In association with in association with Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat DKI untuk mengembangkan usaha dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui program Jakpreneur. Jakpreneur adalah wadah bagi warga ibu kota untuk memudahkan dan mengembangkan usaha mandiri. Dengan dasar hukum Pergub 102 tahun 2018 itu sifat pembinaannya itu masih berurutan, Mbak, masih sekuensial dari P1 sampai dengan P7. Jadi kalau misalnya kita gabung ke PKT itu UMKM-nya itu dia harus mengikuti pola pembinaan yang berurutan mulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan sampai permodalan. Nah, di dalam perjalanannya kita menemui ada beberapa UMKM yang sebenarnya bukan tidak butuh, sebenarnya dia sudah advance gitu, jadi dia ketika bergabung itu dia cuma butuh untuk dibantu pemasarannya. Nah dulu kan nggak bisa tuh lompat. Nah akhirnya kita perbaiki pola pembinaannya, kita buat pergub baru, pergub 2 tahun 2020. Di situ pola pembinaannya tidak lagi sequence, ditambah kita membuka ruang kolaborasi yang sangat besar. Sebenarnya kuncinya itu kolaborasi, Mbak. Jadi ketika dibentuk pergub 2 tahun 2020 kita kedepankan kolaborasi, kemudian kita buat brandingnya. Jakpreneur diambil dari kata Jak yang merupakan gambaran identitas kota Jakarta. Sedangkan Preneur diambil dari entrepreneurship yang merupakan fokus dalam program ini. Jakpreneur adalah platform kreasi, fasilitas, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menggandeng berbagai pihak untuk mendorong pengembangan UMKM di ibu kota, yaitu dengan kolaborasi dengan dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, lembaga, institusi pembiayaan, dan pihak-pihak lainnya. Pintu Jakpreneur juga selalu terbuka bagi para kolaborator lainnya yang ingin bekerja sama dalam pengembangan kewirausahaan di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan 6 satuan kerja perangkat daerah pengampu atau SKPD pengampu program Jakpreneur siap mendampingi dan mengembangkan UMKM untuk menumbuhkan wirausaha baru dan naik kelas melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Pengembangan Jakpreneur juga melibatkan Biro Perekonomian dan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebagai pengembang sistem, dan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk pengembangan e-order. Ada pula stakeholder lainnya yaitu BUMD seperti Pasar Jaya, Food Station, Bank DKI, institusi pendidikan, dan pihak swasta seperti Marketplace. Jakpreneur hadir dengan fasilitasi untuk berbagai bidang usaha, mulai dari kuliner, kria, fashion, jasa lainnya. Laman Jakpreneur berisi beragam informasi yang dapat diakses anggota Jakpreneur dan masyarakat lainnya. Langkah pengembangan dan pemeliharaan laman Jakpreneur dilakukan guna mempertahankan performa kualitas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk pengembangan dan pemeliharaannya memang kita rutin lakukan karena ada beberapa hal yang menyebabkan supaya pemeliharaan itu berjalan. Yang pertama yaitu terkait dengan ditemukannya bugs dalam sistem. Karena ketika ada bugs dalam sistem maka sistem itu tidak berfungsi dengan baik atau bahkan malfungsi seperti itu. Kemudian juga terkait adanya fitur atau modul baru karena ada permintaan user. Dan yang ketiga adalah perubahan proses bisnis atau kebijakan, sehingga ketika ada proses bisnis berubah tentunya sistem harus kita kembangkan dan kita rubah menyesuaikan. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas sistem. Ini hal-hal yang yang menyebabkan sehingga pemeliharaan dan pengembangan sistem Jakpreneur perlu dilakukan.
Per November 2022, Jakpreneur telah memberikan manfaat bagi lebih dari 337.000 UMKM melalui 7 langkah pasti sukses atau 7 PAS. Bagi para anggotanya, Jakpreneur menyediakan fasilitas berupa P1, yaitu pendaftaran, P2 pelatihan, P3 pendampingan, P4 perizinan, P5 pemasaran, P6 pelaporan keuangan, dan P7 permodalan. Semua fasilitas diberikan secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Untuk bergabung menjadi peserta Jakpreneur, masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui laman resmi Jakpreneur www.jakpreneur.jakarta.go.id atau dapat mengunjungi sekretariat Jakpreneur di kantor kecamatan tempat tinggal melalui pendamping dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Anggota Jakpreneur adalah khusus bagi warga Jakarta atau warga luar Jakarta yang memiliki usaha di wilayah DKI. Jadi program Jakpreneur ini diperuntukkan dengan sasaran yaitu wirausaha pemula dan juga wirausaha naik kelas. Pada saat pendaftaran, rekan-rekan Jakpreneur bisa langsung memilih kriteria produk apa atau jenis produk apa yang memang saat ini sudah diproduksi seperti itu. Ataupun untuk wirausaha pemula bisa memilih rencana bisnis ataupun rencana usaha yang akan mereka jalankan. Kemudian juga memilih nantinya OPD terkait yang sekiranya cocok untuk mereka mengembangkan usahanya. Pelatihan menjadi salah satu fasilitas yang diterima anggota Jakpreneur dalam mencetak wirausahawan sukses dan memberdayakan masyarakat melalui usaha mandiri. Jakpreneur memberikan fasilitas pelatihan baik secara daring maupun langsung. Pelatihan yang diberikan mencakup pelatihan tingkat dasar dan lanjutan yang berupa pelatihan teknis dan non-teknis. Untuk mengetahui informasi pelatihan, anggota Jakpreneur dapat mengakses laman Jakpreneur atau melalui pendamping. Untuk pelatihan tidak hanya berfokus di satu tempat. Pelatihan yang kami lakukan ini tersebar di seluruh kecamatan di DKI Jakarta. Selain itu juga memang ada Jakarta Creative Hub dan juga tempat kumpul kreatif sebagai bagian dari fasilitas kami untuk mendukung program Jakpreneur khususnya di kegiatan pelatihan yang berbasis pengembangan ekonomi kreatif. Selain mungkin dari APBD, kolaborator kami juga sudah sangat banyak membantu kegiatan-kegiatan pelatihan dan paling banyak adalah mengarah kepada inklusi keuangan dan juga digitalisasi UMKM. Boleh diistilahkan lebih banyak di KFC, 3 kategori KFC, kuliner, fashion, and craft. 3 kategori inilah yang dominan di DKI Jakarta. Rekan-rekan UMKM atau anggota Jakpreneur yang telah bergabung memang rata-rata bergerak paling besar adalah komposisinya di kuliner yang paling pertama, kemudian yang kedua adalah fashion, selanjutnya adalah craft atau kriya. Fasilitas pelatihan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan keahlian untuk mengembangkan usaha. Fasilitas yang juga diterima anggota Jakpreneur adalah pendampingan. 8 pendamping pelaku usaha hadir di 44 kecamatan, di 5 kota, dan 1 kabupaten administrasi DKI Jakarta. Pelaku usaha akan didampingi mulai dari pendaftaran, mencari solusi permasalahan usaha, pemasaran produk, permodalan, pembuatan laporan keuangan, pembuatan ide kreatif, perubahan pola pikir kewirausahaan, hingga membentuk pelaku usaha yang unggul. Untuk pendampingan sendiri memang fokus terhadap bagaimana si pelaku usaha ini diarahkan untuk pengembangan usahanya yang memang sesuai dengan kebutuhan. Dari mulai mereka mendaftar, teman-teman pendamping sudah mengarahkan sebenarnya kebutuhan pengembangan usahanya ke arah mana, kemudian lebih cocok pendampingan ataupun program yang dibutuhkan oleh teman-teman UMKM berada di OPD mana gitu. Karena ada 5 OPD di kami. Tentunya setiap OPD memiliki karakteristik dan juga tusi serta kewenangan yang spesifik seperti itu, sehingga teman-teman pendamping juga membantu mengarahkan ke arah sana. Fasilitas selanjutnya adalah perizinan. Dalam membantu kelancaran proses perizinan, peserta Jakpreneur akan difasilitasi untuk pengurusan dokumen perizinan dan atau non-perizinan sesuai dengan usaha yang dijalankan. Seperti izin usaha mikro kecil IUMK, nomor induk berusaha NIB, pangan industri rumah tangga PIRT, sertifikasi halal dan haki atau hak atas kekayaan intelektual.
Pengurusan dokumen dapat dilakukan secara individu maupun kolektif oleh perangkat daerah penyelenggara Jakpreneur berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Dan juga selain itu juga ada perizinan-perizinan yang lain yang dibantu oleh Pemprov DKI. Nah, teman-teman perizinan inilah yang menargetkan siapa calon-calon penerima, karena memang kalau untuk beberapa perizinan seperti halal, kemudian haki, MD, nah ini ada kuota per tahun sehingga memang ada daftar UMKM yang diprioritaskan untuk mendapatkan fasilitas tersebut, sehingga peran teman-teman pendamping ini sangat penting untuk bisa memprioritaskan mana yang usaha yang memang sudah layak untuk menerima fasilitas perizinan ini dan tentunya melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan. Untuk mencetak wirausaha tangguh, Jakpreneur juga memberikan fasilitas pemasaran bagi anggotanya. Binaan Jakpreneur berkesempatan turut serta dalam berbagai acara pemasaran, baik berskala lokal, nasional, hingga internasional, baik yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI maupun kolaborasi dengan pihak lainnya. Fasilitasi pemasaran Jakpreneur mencakup pengembangan katalog Jakpreneur, program Jumat Beli Lokal, dan pemasaran melalui e-commerce. Fasilitas pemasaran lanjutan lainnya yaitu pengoperasian kios Jakpreneur, akses bahan baku murah, program Jakpreneur Gas to Mall, bazar online di SKPD Pengampu dan Wilayah, juga program Go Export. Fasilitas pemasaran dengan kolaborator adalah penjualan produk melalui platform digital marketplace. Salah satu isu utama yang dibutuhkan oleh UMKM selain permodalan yaitu pemasaran. Oleh karena itu, Pemprov DKI mengupayakan fasilitasi akses pemasaran yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha yang telah tergabung dengan Jakpreneur. Salah satunya yaitu dengan berbasis APBD melalui kegiatan bazar yang diakses sampai dengan kegiatan bazar ini dilakukan sampai level kecamatan dan juga level tingkat kota. Tentunya kami juga ada bazar-bazar di tingkat provinsi, kemudian pameran, baik itu pameran dalam kota, pameran luar kota, maupun pameran luar negeri. Itu yang berbasis APBD. Selain itu, pemasaran berbasis non-APBD tentunya kami lakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti upaya kami berkolaborasi dan melakukan kerjasama dengan penyedia platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, kemudian Grab, dan juga Gojek. Mereka memfasilitasi rekan-rekan dari Jakpreneur ini onboarding, memiliki toko digital di masing-masing platform e-commerce. Pemasaran luar negeri juga menjadi salah satu upaya kami juga untuk memfasilitasi teman-teman UMKM. Salah satunya yang sudah berjalan kemarin adalah Dubai Expo ya, yang sudah membawa beberapa produk UMKM yang telah terkurasi, baik itu kuliner, kemudian fashion maupun craft. Jakpreneur juga menyediakan fasilitas pelaporan keuangan untuk memudahkan syarat permodalan. Fasilitas ini turut berkolaborasi dengan kolaborator digital tentang literasi mengenai keuangan yang baik agar dapat membuat laporan keuangan sesuai persyaratan bank. Peserta Jakpreneur baik yang telah ataupun belum memiliki izin usaha juga akan mendapatkan kemudahan akses permodalan dari perbankan, lembaga, atau pihak lainnya. Salah satu bentuk kemudahannya adalah persyaratan kredit yang lebih ringan untuk usaha yang baru berjalan kurang dari 6 bulan. Kalau untuk permodalan di Jakpreneur, kami memfasilitasi mereka untuk mendapatkan kemudahan mengakses fasilitas permodalan. Kami sudah bekerja sama dengan Bank DKI yang mengeluarkan program kredit yang terjangkau untuk teman-teman UMKM ataupun Jakpreneur. Ada Monas 10, Monas 25, dan Monas 50, serta juga program KUR yang saat ini Bank DKI mendapatkan plafon penyaluran KUR sebesar 1 triliun dalam tahun 2022. Nah, untuk bunga pinjaman dari program kredit Bank DKI selain KUR tadi, nilainya adalah nilai bunganya 7%, dan ini
khusus untuk para anggota Jakpreneur yang telah terdaftar. Data ini yang sangat kita perlukan ketika nanti kita ingin membuat sebuah kebijakan. In association with In association with Jakpreneur adalah platform ideal bagi kekuatan ekonomi di Jakarta. Pertumbuhan usaha baru dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ibu kota, terlebih di masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Digitalisasi menjadi langkah Jakpreneur dalam mengakselerasi pengembangan UMKM digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Bentuk perubahan dari sistem konvensional ke sistem yang lebih canggih ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, proses bisnis, dan operasional UMKM. Kris Jakpreneur berkolaborasi dengan Netsme adalah fasilitas sistem pembayaran non-tunai yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal bagi seluruh UMKM Jakpreneur. Sistem pembayaran digital ini berfungsi agar Dinas PPK UKM sebagai dinas pengampu dapat secara real-time memantau perkembangan kinerja UMKM secara akurat dan terukur. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemberdayaan UMKM yang lebih baik dan tepat sasaran. Kris Jakpreneur merupakan bagian dari implementasi penerapan 7PAS agar binaan Jakpreneur menjadi lebih sukses dalam memanfaatkan teknologi sistem pembayaran. Proses pembayaran melalui pemindaian kode QR dilakukan dari platform pembayaran hanya dengan membutuhkan satu jenis kode QR saja. Kalau selama ini kan memang bazar dan lain-lain kita catat omsetnya di sistem, namun syaratnya kita input manual seperti itu. Nah, kita inginnya tidak seperti itu. Dan memang pemerintah dalam hal ini melalui BI juga sudah melaunching yang kita sebut sebagai KRIS ya. Kami juga bekerjasama dengan agregator untuk menerapkan KRIS yang kita sebut sebagai KRIS Jakpreneur. Harapannya adalah ketika nanti ada transaksi dari Jakpreneur tersebut, maka akan terkoneksi langsung di sistem kami, sehingga kita bisa pantau omsetnya dan kita bisa pantau di event ini omsetnya berapa, untuk hariannya omsetnya berapa. Nah, lagi-lagi ini data ini yang sangat kita perlukan ketika nanti kita ingin membuat sebuah kebijakan. Misalnya ketika ada sebuah event ternyata omsetnya tidak bagus, mungkin kita bisa gali lagi kira-kira kenapa seperti itu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memprioritaskan produk UMKM melalui digitalisasi e-order yang merupakan pasar online-nya UMKM di Jakarta. Anggota Jakpreneur mendapat akses untuk mempromosikan produk barang dan jasanya. SKPD atau UKPD dapat memesan barang dan jasa langsung ke UMKM. Pemprov DKI Jakarta juga mewajibkan belanja makan minum pada rapat seluruh perangkat daerah dan BUMD melalui UMKM Jakpreneur di platform e-order. E-order ini sebenarnya upaya dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan pasar kepada Jakpreneur seperti itu. Karena memang di e-order ini seluruh belanja makan minum rapat itu mesti menggunakan e-order. Karena memang ini sebuah pengormasan klasik juga ketika udah kita latih, sudah punya usaha, saya yang beli siapa gitu. Nah, ini e-order ini salah satu jawaban bagaimana supaya barang yang diciptakan oleh teman-teman Jakpreneur ini bisa terbeli seperti itu. Nah, kaitannya dengan sistem di Jakpreneur adalah ini nanti yang kita gabungkan dalam sebuah platform, yaitu
Jackpreneur seperti itu. Jadi yang ada di e-order adalah semuanya Jackpreneur. Tapi tidak semua Jackpreneur tentunya masuk di e-order karena memang saat ini memang lebih cenderung ke makan minum lah. Sehingga untuk yang produk-produk yang lain mungkin belum ini tercover. Tapi artinya semua yang ada di dalam e-order itu adalah Jackpreneur. E-learning merupakan bentuk teknologi informasi sebagai bentuk pelatihan yang dapat diakses dari mana saja untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Itu adalah bagian dari upaya kita bagaimana si Jackpreneur itu menjadi sebuah platform yang holistik. Jadi di bagian dari 7 PAS itu kan ada yang namanya pelatihan. Bagaimana nanti si Jackpreneur ini dapat apply dan terdata secara tersistem di sistem, sehingga semua pelatihan maupun pemasaran tadi dengan kris Jackpreneur itu akan terrecord di sistem. Harapannya apa? Harapannya adalah setiap Jackpreneur itu nanti profilnya akan lengkap. Profil yang lengkap inilah yang kita akan gunakan sebagai basis data untuk membuat kebijakan seperti itu. Oh, si Jackpreneur ini sekian persen misalnya ya belum mendapatkan pelatihan hard skill atau soft skill, nanti semuanya terpetakan dari sistem itu. Namun demikian yang kita sasar awalnya itu bagaimana semuanya itu terdaftar, berkegiatan di learningnya itu sendiri nanti juga terrecord sehingga nanti sistemnya sudah mencatat itu. Itu yang awalnya, fase awal. Tapi nanti ke depannya misalnya lebih advance seperti itu mungkin bisa saja. Katalog WhatsApp Bisnis hadir untuk membantu pelaku UMKM di Jakarta agar memiliki perencanaan bisnis dan menjangkau lebih banyak konsumen. Dibandingkan dengan pemasaran konvensional, pemasaran secara digital ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun, serta menjangkau pasar yang lebih luas dan proses pemesanan menjadi lebih mudah. WhatsApp Katalog. Jadi WhatsApp Katalog itu kita bekerjasama dengan Meta di Indonesia. Di situ Jackpreneur bisa menampilkan produk-produknya, juga melakukan pemasaran dan seterusnya, sehingga diharapkan ini salah satu terobosan bagaimana si Jackpreneur ini mendapatkan konsumen atau pembelian oleh masyarakat seperti itu. Sebagai super app, Jaki mengintegrasikan 50 fitur yang bergerak pada berbagai sektor. Salah satunya fitur Jackpreneur. Hanya dengan mengunduh dan menggunakan satu aplikasi saja, yaitu Jaki, masyarakat dapat dengan mudah dan hemat aplikasi dalam mengakses layanan Jackpreneur. Fitur Jackpreneur pada Jaki terintegrasi dengan laman resmi Jackpreneur, yaitu jackpreneur.jakarta.go.id. Melalui fitur ini, masyarakat dapat mengakses layanan Jackpreneur mulai dari pelatihan, pendampingan, pemasaran, pemodalan, perizinan, hingga produk. Layanan pelatihan sebagai informasi untuk mengetahui jadwal pelatihan pengembangan usaha. Masyarakat juga dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan bimbingan dari mentor melalui layanan pendampingan. Ada pula cek info kegiatan Jackpreneur melalui fitur pemasaran. Layanan pemodalan juga dapat diakses warga untuk mencari informasi dan mendaftarkan diri terkait permodalan. Ada pula layanan perizinan yang merupakan fasilitas untuk mendaftarkan izin usaha. Selain itu, masyarakat juga dapat langsung membeli produk UMKM melalui layanan produk. Untuk mengakses Jackpreneur pada Jaki, buka aplikasi Jaki. Pada beranda temukan menu usaha bareng Jackpreneur, lalu klik Lihat Semua untuk melihat seluruh layanan yang tersedia. Setelah itu, pilih layanan yang ingin diakses. In association with
in association with DKI Jakarta menjadi rumah bagi UMKM yang turut berkontribusi terhadap perekonomian dan penyediaan kebutuhan masyarakat Jakarta, sekaligus penggerak roda perekonomian kota. Jakpreneur telah membantu UMKM untuk berdiri dan sukses mengembangkan usahanya. Salah satunya adalah Alfie Coffee. Anggota binaan Jakpreneur terbaik ini menjual produk kopi di antaranya biji, daun, hingga sampah kopi. Semua produk kopinya berasal dari penjuru Nusantara. Tidak hanya di dalam negeri, produk Alfie Coffee sudah merambah hingga ke pasar internasional. Untuk biji kopinya, yang pasti kita ada di beberapa distribution channel. Kita punya di usaha di food service, jadi kita ada 3 coffee shop, ada 3 gerai. Yang pertama kita ada Alfie Coffee Shop yang di Pancoran, kemudian di dalam MRT Lebak Bulus, kemudian yang kedua di Sudirman. Nah itu untuk food service. Nah produk Alfie, kopi Alfie juga sudah didistribusikan ke kurang lebih hampir 30 supermarket yang ada atau department store yang ada di Jakarta. Jadi kurang lebih kita ada di Sarinah, kita ada di Grand Indonesia, kita ada di Food Hall, kita ada di beberapa Korean supermarket juga. Malah dulu sebelum pandemi kita sudah masuk di beberapa airport. Ada 10 airport di Indonesia, termasuk di Bali, Makassar, Surabaya. Untuk teh daun kopi sendiri juga sama, kita menawarkan teh dari daun kopi untuk di gerai Alfie, kemudian juga ada di beberapa supermarket juga, dan dalam waktu dekat kita akan kirim ke Inggris, ya ke Liverpool. Kemarin kita juga ikut kirimkan di event Bangkok ya di Thailand itu melalui Kemenparekraf Dinas PPK UKM. Kemudian kita juga sudah menjadi produk yang terpilih untuk sebenarnya G20 di Bali. Berpengalaman sebagai karyawan perusahaan eksportir kopi di Amerika Serikat, sang pemilik Naugan Simanung Khalid menyebut kopi khas Indonesia memberikan peluang bisnis yang menguntungkan. Tapi setelah saya punya usaha sendiri, kita hanya fokus di kopi Indonesia, dan sebetulnya kita dari seluruh origin, dari Aceh sampai Papua. Jadi kita punya Aceh, kita punya Toba Samosir, Mandeling, Lintong, Sidikalang, Jawa, Sulawesi, Bali, Flores, sampai Papua. Harapannya sebetulnya Indonesia lebih kaya. Indonesia terkenal dengan penghasil specialty coffee terbesar di dunia, dan Indonesia sendiri adalah penghasil kopi robusta terbesar kedua di dunia, dan penghasil kopi arabica terbesar di keempat di dunia. Tapi kopi kita adalah kopi yang paling baik ya kalau menurut saya. Kopi Indonesia itu sebetulnya sangat enak, punya kualitas yang bagus, dan seharusnya kopi Indonesia menjadi tuan rumah di Indonesia gitu, karena di luar negeri kan sudah cukup terkenal ya. Seharusnya juga sekarang saya rasa orang sudah mengenal kopi Indonesia dengan baik, dengan banyaknya coffee shop di Jakarta dan juga daerah-daerah lain. Konsumsi kopi domestik pun ternyata meningkat kurang lebih 8-20% penyerapannya. Untuk mencapai kesuksesan, perjalanan usaha Alfie Coffee kerap dihadapi kendala. Kita kan adalah UMKM ya, membangun usaha sendiri itu tantangannya banyak sekali, tapi saya rasa mewakili UMKM yang lain, tantangannya mungkin adalah capital, mungkin adalah permodalan. Karena pada saat kita mau mengembangkan usaha kita, otomatis akan ada permodalan tambahan lagi, tapi itu mungkin salah satu tantangan yang harus kita hadapi, bagaimana kita pintar-pintar mengatur cash flow, tetap bisa berjalan tapi juga berkembang gitu, jadi nggak stuck, mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin tantangan yang kedua adalah tenaga kerja mungkin ya, tenaga kerja yang mungkin kalau kita lihat kita mau maju tapi tenaga kerjanya kita belum ready, mungkin seperti itu. Atau mungkin juga ada keterbatasan dari kita yang karena kita sebagai UMKM mungkin kita belum cukup punya proper training. Neliwati, founder Javanese Healthy dan Wedang Warisan, juga memiliki usaha sukses. Di balik penjualan produknya, anggota Jakpreneur ini juga berupaya melestarikan warisan Nusantara, yaitu dari resep asli berupa wedang dan rempah Indonesia. Javanese Healthy memiliki produk berupa minuman sirup jamu, produk jamu tradisional, bir peletok, hingga manisan kolang-kaling Betawi. Produk yang ditawarkan Javanese Healthy menyasar kaum milenial dan Gen Z dengan cita rasa dan sentuhan kekinian, kemasan menarik, pendekatan, hingga digitalisasi marketing di media sosial.
Sebetulnya itu adalah bentuk keprihatinan saya terhadap generasi milenial yang sudah melupakan kearifan lokal, yang ternyata minuman-minuman milenial itu ya sebenarnya sudah lupa akan sejarahnya gitu ya. Sampai mereka tidak tahu yang namanya itu bir peletok apa, ya kan? Bajigur itu apa? Dia bilang itu bir peletok adalah minuman memabukkan, padahal minuman sehatnya orang Indonesia, ya. Cuman memang tampilan. Nah, disitulah setiap saya berjualan atau saya berpameran, saya selalu mengedukasi kepada pembeli. Tidak hanya saya berjualan, tapi saya bilang, mau tahu nggak ceritanya? Sejarahnya bir peletok itu adalah minuman rampuhannya orang Betawi loh. Ya, yang zaman Belanda dulu orang Betawi itu tidak boleh nge-wine, ya, sehingga mereka pinter nih, makanya dibilang Betawi punya gaya, selera siapa aja itu betul, mereka inovatif zaman dulu loh ya. Nah, sehingga terjadilah bir peletok ini adalah rempah-rempah yang direbus, merahnya dari kayu secang, kemudian direbus, diambil airnya. Setelah dingin dimasukkan ke dalam selongsong bambu, diisi es batu, dikocok, peletak, dituang, di bawah gelasnya itu warnanya merah, di atasnya seperti ada busa. Dari olahan-olahan yang kita miliki dari Javanese Healthy itu, saya menempatkan lagi produk yang memang menjadikan selling untuk penjualan kami lebih baik lagi, yaitu adalah produk manisan kolang-kaling. Kami rubah menjadi toppingnya minuman kami, yaitu kami jadikan adalah koling rasa boba. Tapi I'm not boba, saya tidak boba, tapi justru manisan kolang-kaling Betawi ini lebih bagus daripada boba. Karena dia mengandung galaktomanan yang sangat bagus untuk kesehatan gitu loh. Sehingga itu menjadikan diferensiasi produk ya. Setelah bergabung menjadi anggota Jackpreneur pada 2019, Javanese Healthy mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ajang pameran dunia World Expo Dubai 2020. Selain itu, Nelly juga melebarkan sayap usahanya ke Yogyakarta. Jiwa dan semangat Nelly sebagai pengusaha ia tanamkan sejak 20 tahun lalu. Itu sudah lama Mbak, dari tahun 98 saya sudah bergerak di bidang jualan ya. Jualan makanan, suplai kue kering ke perusahaan-perusahaan, pernah sampai kita bertahun-tahun menjadi rekanan untuk salah satu BUMN untuk support dokter-dokter seluruh Indonesia di kala itu gitu ya. Ya, sehingga saya putuskan di tahun 2015 itu saya fokus pilih dari semua produk yang saya punya, saya putuskan yaitu di Javanese Healthy saya specialty mengambil arah yang mengadop semua yang berhubungan dengan rempah. Ya. Minuman rempah, serbuk rempah, sirup rempah, manisan kolang-kaling juga pakai rempah-rempah. Kesuksesan menjadi binaan Jackpreneur juga dirasakan Nunis Kitchen. Sang pemilik Christine menyebut, pandemi membuatnya harus memutar otak untuk bertahan dan tetap memiliki penghasilan. Keahlian dalam membuat makanan diakui Christine menjadi modal untuk terjun ke dunia kuliner hingga meraih kesuksesan seperti saat ini. Mengeluarkan produk itu kita belum tahu nih sebenarnya produk apa yang diterima masyarakat. Walaupun kita sudah research terlebih dahulu kira-kira apa sih yang bisa dijual yang kira-kira gampang untuk membeli, salah satu adalah roti. Nah, jadi produk kita tuh ada roti, ada cake, kemudian ada pastry gitu ya, ada dessert box. Nah, itu yang kita buat. Pada saat kita nanti launch di market, nah kita bisa lihat nih yang mana yang paling laku. Yang laku, yang jalannya bagus, kita tambah produknya. Tapi yang nggak bagus ya kita stop, gitu kira-kira. Kalau saya sih lebih pada melihat pertumbuhannya ya Mbak, dari produksi yang cuma berapa. Dulu saya mulai itu omsetnya cuma sekitar 60-an ribu ya. 60.000, kemudian naik jadi 120.000, kemudian 400.000, 600.000. Sekarang omsetnya sudah ratusan juta gitu ya. Jualan pertama kali adalah dessert yang ada di jar. Dessert yang ada di jar itu kan harganya 60.000. Ada satu orang teman bayar, gue rasain deh beli gitu ya. Ya udah berarti 60.000 kan omsetnya ya. Mulai dari situ dia bilang enak ya, pesan lagi ya. Mulai 120.000, 2, terus 400.000 ya kayak gitu aja. Terus lama-lama saya pikir nggak bisa sendiri ya. Nggak mungkin saya ngerjain sendiri sama anak saya ya yang cewek itu ya. Ya udah saya kemudian hire bakers dan lain-lainnya, mereka yang kerjain semua sekarang.
Dalam memasarkan produknya, Ludis Kitchen membuka gerai di beberapa pusat perbelanjaan Jakarta. Christine juga melakukan penjualan secara online, membuka reseller hingga penjualan ke luar negeri. Meski demikian, Christine menyebut usahanya masih dihadapi oleh beberapa kendala. Kendala yang dihadapi pastinya banyak sekali, Mbak. Yang pertama, masalah yang semua pengusaha pasti hadapi adalah permodalan. Ya. Jadi membuat seperti menghadirkan dapur seperti ini itu pasti perlu modal, ya kan? Itu satu, itu pasti kendala semua orang. Nah, sekarang kan bagaimana kita meminimize cost yang keluar, tetapi balik lagi teori ekonomi sebenarnya. Itu satu kendala. Yang kedua adalah kendala masalah tenaga kerja. Ini menjadi kendala saya. Adalah bagaimana, kan nggak mungkin saya sendiri di dapur dengan pesanan yang segitu banyak, gitu kan. Bagaimana saya mendapatkan tenaga kerja yang baik. Karena kita nggak mau menghadirkan produk yang abal-abal, nggak mau. Di luar kita saingannya luar biasa. Jadi kan kita harus menghadirkan sesuatu yang apa sih nilai lebihnya. Nah, tantangan kita adalah sebenarnya orang, buat saya tuh orang tuh luar biasa nyari karyawan sekarang yang benar-benar dia loyal, yang dia bisa ngerti banget produknya itu susah. Christine mengaku banyak keuntungan setelah bergabung menjadi anggota Jackpreneur. Kalau saya pakai benchmark antara 7 sampai 10 deh. Buat saya ya 9. Kenapa kalau ditanya? Semua pelatihan-pelatihan kita bisa ikut secara free. Jadi sangat, menurut saya sangat sangat bodohnya orang kalau yang nggak mau bergabung sama Jackpreneur, gitu ya. Pelatihannya free, Mbak. Perizinan ada dikasih free. Kalau kita ngurus sendiri kita bayar, walaupun nggak semua. Contoh gini, sertifikasi halal itu dikasih free. Ya walaupun satu Jackpreneur punya dapat jatah berapa ya. Karena kan kalau makanan itu satu-satu dia dapat sertifikasi halal. Satu-satu dicoba loh ya. Jadi kalau saya punya, kebayang nggak Mbak, aku punya 300 jenis mau dihalalin semuanya, satu-satu tuh. Nah Jackpreneur membantu, walaupun nggak 300 dia kasih free. Kemudian HAKI, kekayaan intelektual, dia kasih free gitu ya. Nggak free sih, maksudnya biayanya sangat murah banget. Kemudian pelatihan-pelatihan, menambah kapabilitas, kemampuan kita. Dalam proses mengembangkan usaha, fasilitas 7 pas yang diterima anggota Jackpreneur tidak lepas dari andil para mentor. Berbagai teori dan teknik keahlian diajarkan langsung oleh pelatih berkompeten dengan menggunakan metode yang mudah dipahami. Selain untuk mendampingi anggota Jackpreneur dalam proses merintis usaha, mentor juga berperan dalam membantu menyelesaikan solusi hingga menentukan strategi bisnis. Karta Kreatif Hub sendiri itu kita semuanya terbuka. Jadi semua bidang teman-teman itu bisa cobain satu-satu. Iya, jadi di mana letaknya mereka tertarik itu kita bisa lihat kira-kira biasanya ada teman-teman itu seperti ini. Ini saya lebih tertarik ke candle art nih daripada ke buket seperti itu kan ya. Jadi kita bisa analisa dari situ. Bahkan dari hasil jadinya pun kita bisa lihat dan beragam sekali. Nah, kemampuan-kemampuan mereka juga beragam. Jadi mungkin kalau kita temukan kesulitan itu udah pasti ada ya, gitu. Apalagi di usia lanjut, gitu. Atau anak-anak yang memang notabene mereka belum paham, gitu. Tapi kesulitan-kesulitan itu tuh bisa kami hadapi dengan semaksimal mungkin gitu. Caranya ya butuh dengan pendekatan dan pelatihan lebih detail seperti itu. Sebenarnya dalam satu kali pelatihan itu sudah langsung bisa, asal mentornya itu harus sabar. Ya, kuncinya adalah di kesabaran. Iya, jadi semakin kita sabar, si pesertanya juga menerimanya juga lebih enak biasanya. Dengan menu-menu yang mereka buat, ada yang mana tuh sebelumnya juga kita pasti dikasih kasih panduan terlebih dahulu gitu kan, untuk kita tuh semua tuh sama. Ayo ibu, kamu bisa, yakin ya, dengan kondisi yang sebelumnya corona seperti apa, dengan suami-suami mereka yang mungkin ada yang tidak bekerja, mohon maaf, putus kontrak ataupun putus pekerjaan, itu memotivasi mereka biar bisa tuh, oh iya kalau saya juga bisa gitu. Semua saya pasti ngelakuin itu gitu, karena kita kan juga dilihat berhasil tidaknya itu di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya mereka itu buka usaha atau tidak, atau mereka itu masih berjalan atau tidak gitu kan. Itu sukses atau tidaknya seorang chef mengasih mentor ke mereka itu di tahun berikutnya. Jackpreneur juga sukses meraih penghargaan.
penganugerahan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Award 2021. Kompetisi ini dinilai berdasarkan penilaian Indeks Persaingan Usaha yang dilakukan Center for Economics and Development Studies Universitas Pajajaran dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. 100 UMKM binaan Jakpreneur juga hadir di ajang internasional balap mobil listrik Formula E Jakarta e-Prix 2022 pada 4 Juni 2022. Event ini juga menjadi upaya dalam membantu dan memajukan UMKM DKI dalam menjadikan Jakarta sebagai kota global dunia. Hingga 24 November 2022, jumlah binaan atau anggota yang tergabung dalam Jakpreneur mencapai 337.667 peserta. Dengan jumlah mitra atau kolaborator Jakpreneur sebanyak 288 mitra yang berkolaborasi dalam bentuk pelatihan. Melalui Jakpreneur, saatnya berkolaborasi untuk mengembangkan potensi usaha di Jakarta dengan kemandirian dan keterampilan. In association with In association with Era digital mendorong Jakpreneur untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana pertukaran informasi yang cepat, mudah, dan tanpa batasan. Masyarakat termasuk anggota Jakpreneur dapat mengetahui informasi secara lengkap dan akurat kapanpun dan dimanapun melalui laman Jakpreneur. Program Jakpreneur juga akan mengoptimalkan langkah transformasi digital kepada anggota binaannya. Jakpreneur juga kita sebut sebagai sebuah platform yang secara holistik dari pelatihan sampai dengan permodalan. Nah, kita kembangkan bagaimana ini sebuah platform bukan dalam term of tema dalam hanya sebuah platform yang secara general, tetapi juga platform secara digital. Jadi nanti semua aktivitas yang kita kenal sebagai 7PAS itu akan terdapat di platform Jakpreneur itu. Jadi optimalisasinya seperti itu. Daftaran memang kita kemarin masih aktivasinya dengan email, tapi kita tahu bahwa masyarakat ada yang belum familiar dengan email, sehingga kita coba konsepnya kita ubah dengan WhatsApp seperti itu, karena memang literasi digital masyarakat itu lebih cenderung sebagian besar lebih familiar dengan WhatsApp. Saran ya itu sejauh ini kan memang terdigital, namun kita perlu data itu lebih mengalir. Sebagai contoh, kita gunakan Kris Jakpreneur, sehingga nanti ketika ada transaksi bazar dan seterusnya nanti bisa automatically masuk ke dalam sistem, tidak input lagi secara manual. Mengembangkan juga dengan Bank DKI untuk nanti anggota Jakpreneur secara direct bisa mengajukan permohonan ke Bank DKI, walaupun nanti secara ketika si Jakpreneur ini mendapatkan permodalan tentunya private langsung, tetapi daftarnya bisa dari Jakpreneur seperti itu. Memang tadi yang kami sampaikan itu memang masih kita develop di tahun ini, artinya secara production kita belum rilis, masih di back end sistem Jakpreneur. Namun demikian memang ada beberapa kendala termasuk yang disampaikan tadi bahwa memang terkadang terkendala di jaringan dan seterusnya, bug lah seperti itulah. Nah, hal-hal seperti itu juga bagian daripada yang kita akan buat lebih baik lagi gitu. Jadi bukan hanya dari sisi bagaimana masyarakat ini bisa memverifikasinya dengan mudah, dengan familiar, tapi juga terkait juga bagaimana aksesibilitas terhadap sistem itu juga kita buat lebih baik lah.
Bersama mewujudkan tujuan dan visi dengan pemerintah pusat, ke depan Pemprov DKI melalui Jakpreneur akan terus mematangkan pendataan berbasis data tunggal melalui Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT). Program ini akan terintegrasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia untuk memudahkan pemerintah dalam merencanakan program pemberdayaan bagi UMKM. SIDT sangat dibutuhkan dalam upaya kontribusi dan bersinergi untuk membangun basis data yang mutakhir dan akurat. Karena melalui data yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan yang juga berkualitas demi pemulihan ekonomi nasional. Kita ini salah satu dalam tanda petik belum beres lah, bukan hanya di Jakarta, di mana saja, tetapi memang kita harus menuju sebuah data yang benar-benar terstandarisasi, sehingga karena DPP KUKM ini berada di kementerian pusatnya adalah Kementerian Koperasi dan UKM salah satunya ya, itu membuat standar baku untuk sebuah data, sehingga field-field yang ada di sistem Jakpreneur juga di pengembangan di tahun 2022 ini juga kita arahkan bagaimana comply dengan field-field yang ada di sistem kementerian, sehingga nanti ketika kementerian membutuhkan data sudah link gitu, seperti itu. Adaptasi, kreativitas, dan inovasi merupakan kunci keberlanjutan UMKM. Cara ini juga untuk penghubung pelaku usaha ke pasar global. Beragam harapan diberikan untuk Jakpreneur juga pelaku UMKM di Jakarta agar terus tumbuh dan berkembang. Harapan kami dari Dinas PPK UKM Jakarta agar Jakpreneur menjadi sebuah gerakan ekonomi kewirausahaan yang terus tumbuh dan naik kelas untuk mendorong transformasi digitalisasi sehingga UMKM bisa lebih berdaya saing global hingga internasional, yang pada akhirnya Jakpreneur dapat membantu Pemprov DKI dalam mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mari kita dukung pertumbuhan UMKM melalui transformasi sistem digital dan kolaborasi. Melalui Jakpreneur, saatnya berkolaborasi untuk mengembangkan potensi usaha di Jakarta dengan kemandirian dan keterampilan. Senyum UMKM, bahagia kita semua. Jadi harapannya adalah lebih banyak lagi UMKM yang tergabung di Jakpreneur yang bisa kita bina tentunya dengan kolaborator-kolaborator yang nantinya lebih banyak, yang akan lebih banyak membantu UMKM di Jakarta. Kemudian harapan satunya lagi adalah mungkin ini pesan buat pemerintah gitu ya, pemerintah pusat gitu yang memang sudah sangat baik gitu ya program-program untuk pengembangan UMKM-nya. Kita bisa lebih berkolaborasi lagi, menyatukan data gitu ya, sehingga nantinya program kewirausahaan itu sifatnya adalah sudah sangat inklusif, tidak hanya parsial dari pemerintah daerah, tapi juga itu inline dengan program yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh DPP KUKM, harapannya mereka akan lebih maju, naik kelas, kemudian pada akhirnya adalah masyarakat akan lebih sejahtera, dan tentunya berkaitan dengan kami, karena ini sistem digital, pengennya ekonomi digital lebih maju, dan yaitu tadi pada akhirnya juga kesejahteraan masyarakat akan lebih baik gitu. Yang kita harapkan kita nih yang sudah dibina dari awal gitu jangan sampai hilang lagi. Jadi harus terus ditingkatkan. Kalau sekarang mungkin tadi saya bilang nilainya buat saya 9 ya, karena saya memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang Jakpreneur kasih. Mungkin di orang lain cuma 7 karena dia tidak memanfaatkan maksimal. Nah, ini bisa dinaikkan, tingkatkan lagi seperti yang saya bilang tadi, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi program ini sangat bagus banget buat saya, bagus banget. Harapan saya program ini jangan sampai tidak ada di tahun depan. Harapan saya ke depan adalah banyak lagi teman-teman UMKM yang menjadikan produk-produk kebanggaan untuk DKI Jakarta ya. Banyak sekali sekarang sudah bertumbuhan ya, yang lebih memperhatikan kepada
produk kemasan yang lebih baik, ya kan? Terus bagaimana dia pemasarannya itu, dia sudah tahu strategi market sellingnya dia kemana, dia membidik kemana. Itu saya harapkan daripada Jackpreneur sendiri sudah ada pemetaan. Jackpreneur terus selalu berusaha untuk membantu dan memudahkan lebih banyak warga Jakarta dalam mengembangkan kemandirian dan keterampilan melalui UMKM. Jackpreneur juga akan terus optimal dalam mewadahi anggota binaannya untuk meningkatkan keahlian dan kemakmuran usaha pelaku UMKM di Jakarta. Potret UMKM masa depan adalah UMKM yang bisa naik kelas, berbasis riset, dekat dengan teknologi, menciptakan nilai tambah, memahami pasar, mengenal perubahan, juga inovatif. UMKM adalah titik tumpu dalam perputaran roda perekonomian. Sinergi semua pihak akan semakin mewujudkan ekosistem digital untuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. In association with